counting kombinatorik atau kombinatorika dan counting atau perhitungan. Sudah ya. Kombinatorika merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan objek. Kombinatorika bagian penting dari matematika diskrit. Selanjutnya, enumerasi penghitungan objek dengan sifat tertentu. Enumerasi ini bagian penting dari kombinatorika. Beberapa permasalahan dalam counting. Yang pertama, password dalam suatu sistem komputer terdiri dari 6, 7, atau 8 karakter. Setiap karakter adalah digit bilangan desimal. Digit bilangan desimal ini adalah himpunan bilangan yang terdiri dari 10 angka ya, dari 0 sampai 9. Atau huruf dalam alfabet. Setiap password harus memuat paling sedikit 1 digit bilangan desimal. Pertanyaannya, ada berapa banyak password yang berbeda? Masalah berikutnya, berapa banyak cara yang mungkin dilakukan dalam memilih 11 pemain dalam suatu tim sepak bola yang memiliki 20 pemain? Selain itu, counting adalah dasar dalam menghitung peluang dari kejadian-kejadian diskrit. Contohnya, berapakah peluang untuk dapat memenangkan suatu lotre? Ini adalah beberapa permasalahan, contoh permasalahan dalam counting atau penghitungan. Ada 2 prinsip dasar counting atau penghitungan. Yang pertama, aturan perkalian. Yang kedua, aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan, jika suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan N1 cara dan pekerjaan kedua dengan N2 cara, serta jika kedua tugas ini tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka terdapat N1 tambah N2 cara untuk melakukan salah satu pekerjaan tersebut. Contoh, Departemen Matematika akan menghadiahkan sebuah komputer kepada seorang mahasiswa atau seorang dosen. Ada berapa cara memberi hadiah jika terdapat 532 mahasiswa dan 54 dosen? Ini terdapat 532 ditambah 54 sama dengan 586 cara. Jadi kita tinggal menjumlahkan jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen. Selanjutnya, generalisasi aturan penjumlahan. Generalisasi atau perumuman. Jika terdapat pekerjaan-pekerjaan T1, T2 sampai Tm yang dapat dilakukan dalam N1, N2 sampai Nm cara, ini T1 N1 cara, T2 N2 cara sampai Tm Nm cara, dan tidak ada 2 di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut yang dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Maka terdapat N1 ditambah N2 ditambah seterusnya ditambah Nm cara untuk melakukan salah satu dari tugas-tugas tersebut. Contoh, seorang mahasiswa dapat memilih satu tugas proyek matematika diskrit dari 3 buah daftar yang masing-masing berisikan 9, 21, dan 17 proyek.
ada berapa tugas proyek yang dapat dipilih? Nah, ini coba surat tebak. Ada berapa? Kalau kita pakai yang rumus di atas itu ada berapa? Ada yang tahu berapa? Jadi tinggal kita jumlahkan ya. Kan dia ada tiga tugas ya. Jadi tinggal kita jumlahkan 9 ditambah 21 tambah 17 47, Bu. 47 ya. Jadi ada 47 tugas proyek yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Aturan perkalian dan generalisasinya. Ini saya tutup dulu. Aturan perkalian, yang tadi aturan penjumlahan ya, sekarang aturan perkalian. Misalkan suatu prosedur dapat dibagi menjadi 2 pekerjaan yang berurutan. Jika terdapat N1 cara untuk melakukan tugas pertama dan N2 cara untuk melakukan tugas kedua, setelah tugas pertama selesai dilakukan, maka terdapat N1 dikali N2 cara. Jadi tugas pertama dulu, baru tugas kedua. Jadi dia tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan untuk melakukan prosedur tersebut. Kemudian generalisasi atau perumuman aturan perkalian. Jika suatu prosedur terdiri dari barisan tugas-tugas T1, T2 sampai Tm yang dapat dilakukan dalam N1, N2 sampai Nm cara secara berurutan, maka terdapat N1 dikali N2 dikali dan seterusnya sampai Nm cara untuk melaksanakan prosedur tersebut. Ini contohnya, berapa banyak plat nomor kendaraan yang berbeda yang memuat tepat 1 huruf, 3 digit bilangan desimal, dan 2 huruf. Ini solusinya. Terdapat 26 kemungkinan untuk memilih huruf pertama. Ada yang tahu kenapa ini 26 untuk memilih huruf pertama? Kira-kira kenapa 26 ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kenapa 26? Misalnya gini ya, salah satu contoh plat nomor itu misalnya kalau yang 1 huruf pertama kan misalnya B ya, plat Jakarta ya. Kemudian ada plat nomor diikuti dengan 3 digit bilangan desimal. Misalnya kita urut saja 1, 2, 3. Kemudian ada lagi 2 huruf. Misalnya LA misalnya. Ini kan salah satu plat nomor ya. Sekarang kita akan hitung. Di posisi pertama ini kan salah satu contohnya ya. Terdapat 26 kemungkinan untuk memilih huruf pertama. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa 26 kemungkinan? Jumlah huruf berapa? Jumlah abjad atau alfabet berapa? 26, Bu. 26 ya. Ini alasannya kenapa 26 ya. Kemudian 10 kemungkinan untuk menentukan digit pertama. Karena kan tadi yang seperti dibilang digit bilang desimal ini kan himpunan bilangan yang terdiri dari 10 angka ya, 0, 1, sampai 9. Jadi kan ada 10. Jadi ada 10 kemungkinan untuk mengisi yang pertama ini, angka pertama. Kemudian 10 untuk digit kedua. Jadi 10 digit pula kemungkinan untuk digit kedua. 10 kemungkinan untuk digit ketiga. Kemudian 26 kemungkinan untuk memilih huruf kedua. Huruf kedua di sini ya.
Ini terletak di sini. Dan 26 kemungkinan untuk huruf ketiga. Jadi terdapat, tinggal kita kalikan, 26, 10, kali 10, kali 10, kali 26, kali 26. Jadi akan terdapat, nah ini berapa ini? 17.576 plat nomor kendaraan yang berbeda. Ini apa namanya, PowerPoint ini juga sudah saya share di e-learning ya, bisa sudah download. Kalau terlalu cepat saya menjelaskan, tidak sempat mencatat ya. Selanjutnya kita masuk permutasi dan kombinasi. Pengaturan dengan urutan. Di pengaturan dengan urutan, seringkali kita perlu menghitung banyaknya cara pengaturan objek tertentu dengan memperhatikan urutan maupun tanpa memperhatikan urutan. Jadi kita harus pandai nanti ketika diberikan permasalahan, kapan yang kita memakai permutasi, kapan kita memakai kombinasi. Ini kita lihat dulu permutasi. Permutasi dari suatu himpunan objek adalah pengaturan yang memperhatikan urutan dari objek tersebut. Jadi harus ditekankan ya, bedakan antara permutasi dan kombinasi. Jadi kalau permutasi ini memperhatikan urutan. Maksudnya AB itu berbeda dengan BA ya. Kalau dikombinasi sama saja ya. Ini ada teorema yang mengatakan terdapat n faktorial permutasi dari n objek. Jadi kalau kita punya sebanyak n objek, maka akan terdapat n faktorial permutasi. Ini teorema harus kita buktikan. Di sini kita menggunakan prinsip perkalian untuk membuktikan teorema 1. Permutasi dari n objek bisa dibentuk dalam n langkah berurutan. Pilih objek pertama, pilih objek kedua, dan seterusnya pilih objek terakhir. Objek pertama bisa dipilih dalam n cara, karena kita punya n objek ya. Selanjutnya, begitu objek pertama telah dipilih, objek kedua bisa dipilih dalam n kurang 1 cara. Begitu objek kedua telah dipilih, objek ketiga bisa dipilih dalam n kurang 2 cara. Dan seterusnya. Menurut prinsip perkalian, terdapat n dikali n kurang 1, dikali n kurang 2, dan seterusnya dikali 2, dikali 1, ini sama dengan n faktorial. Di n faktorial permutasi dari n objek. Ini bukti dari teorema pertama ini yang menyangkut permutasi. Ini contoh kasus yang diselesaikan dengan permutasi. Ada 10 faktorial. 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 seterusnya sampai ke 2 kali 1 itu sama dengan 3.628.800 permutasi dari 10 unsur. Jadi kalau kita punya 10 unsur terdapat 10 faktorial atau 3.628.800 permutasi. Sekarang selain permutasi dalam kasus ini ya, selain kasus ini ada lagi permutasi bentuk lain yang disebut dengan permutasi R. Apa itu permutasi R? Permutasi R dari n objek adalah pengaturan R objek dari n objek secara terurut. Jadi dari n objek kita akan mengatur sebanyak R objek secara terurut. Jadi urutannya diperhatikan.
Banyaknya permutasi R dari suatu himpunan dengan N objek dinyatakan dengan PNR. Kadang-kadang di buku lain itu ditulis dengan NPR. Ya, ini sama saja ya. Kalau di buku Rosen itu yang bahasa Inggris notasinya seperti ini. Kalau di buku diktat yang dikalang oleh Ibu Dewi Lena dan kawan-kawan, notasinya ini sama saja ya. Mana yang saudara suka, mau tulis seperti ini atau seperti ini, terserah ya. Kemudian ada teorema yang berkaitan dengan permutasi R, PNR atau N permutasi R sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2, seterusnya dikali N dikurang R tambah 1. Nah, ini bedanya dengan apa ya, permutasi biasa ya. Kalau permutasi biasa ini kan seterusnya sampai kali 2 kali 1 ya. Kalau permutasi R itu cukup sampai di sini, di stop ya. Jadi sampai N dikurang R tambah 1. Ini teorema ini harus dibuktikan. Ada N cara untuk memilih objek pertama dari permutasi. Untuk memilih objek kedua, ada N kurang 1 cara. Karena tinggal N kurang 1 objek dalam himpunan yang dapat digunakan sebagai objek kedua. Ini masih sama dengan pembuktian sebelumnya ya. Dengan cara yang sama, ada N kurang 2 cara untuk memilih objek ketiga. Juga masih sama. Nah, ini bedanya. Ada tepat N kurang R tambah 1 cara untuk memilih objek KR. Nah, ini ya. Jadi, ini belakangnya beda ya. Jadi, menurut aturan perkalian, tinggal kita kali saja ya. Di PNR atau permutasi NR, sama dengan N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, dikali dan seterusnya sampai N kurang R tambah 1. Dan ini, yang bentuk yang seperti ini, akan sama dengan seperti ini. Ya, coba suruh buktikan. Ini sama saja ini. Ini sama dengan ini. Ini contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan permutasi R. Banyaknya permutasi 2 dari himpunan X yang isinya himpunan A, B, C adalah, jadi dari N-nya, kasus ini N-nya ada 3 ya, R-nya 2. Jadi PNR P32 atau 3P2 sama dengan 3 kali 2 ya. Karena tadi kan 3 faktorial per 2 faktorial per 3 kurang 2 faktorial, itu sama saja dengan 3 kurang kali 2 ya, sama 6. Cukup tinggal kita masukin ke rumus yang tadi ya. Dan pertanyaan selanjutnya, keenam permutasi 2 tersebut adalah di AB, AC, jadi BA, jadi AB dengan BA itu berbeda ya, karena urutannya beda. Kemudian ada CA, ini AC, CA. Ini salah ini. Ini apa nih? Ini AB, AC, BA, ini BC nih ya. Ini maaf ini. Ini BC karena BA sudah di sini ya. Ini BC, ada CB. Ini silakan saudara perbaiki ya. Ini BC ya. Pada Rida ya. Mana tadi? Nah, ini. Itu permutasi R. Kita lanjutkan membahas kombinasi. Kombinasi, menggabungkan. Ini kadang sering terbalik ini antara permutasi dan kombinasi.
kombinasi R dari suatu himpunan adalah pengaturan R objek tanpa memperhatikan urutan. Ini ada kata-katanya, penegasannya ya, tanpa memperhatikan urutan dari himpunan tersebut. Lawan dari permutasi. Banyaknya kombinasi R dari sejumlah himpunan N objek berbeda dinotasikan dengan CNR, atau boleh juga saudara tulis N kombinasi R ya, sama saja. Kemudian CNR juga dinotasikan dengan NR. Dan NR ini disebut dengan koefisien binomial. Jadi koefisien binomial ini atau NR ini akan kita pelajari di sesi tertentu nanti ya. Dia akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi ternyata kombinasi NR itu sama dengan koefisien binomial ya. Ini contoh teorema ya yang berkaitan dengan kombinasi NR itu sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Ini kita buktikan. Ini membuktikan kombinasi ini kita mengaitkannya dengan permutasi. Karena permutasi kan sudah teoremanya sudah kita buktikan ya. Jadi pembuktian dalam teorema permutasi bisa kita pakai di teorema kombinasi. Permutasi R dari suatu himpunan dengan N objek dapat diperoleh dengan cara membentuk kombinasi R. Kemudian mengurutkan objek pada setiap kombinasi R tersebut. Dapat dilakukan dalam PRR cara. Sebenarnya kalau PRR cara ini kan sama dengan R faktorial ya. Jadi PNR, jadi sebetulnya PNR itu permutasi itu sama dengan kombinasi NR dikali PRR. PRR ini ya R faktorial ya, dari kita mengurutkan R objek dari R objek. Jadi sebetulnya ini permutasi biasa ya. Ini berarti bahwa CNR ya, setelah kita peroleh yang ini, CNR kan sama dengan PNR per PRR. PNR kita sudah punya rumusnya, N faktorial per N kurang R faktorial per PRR itu kan sama R faktorial dikurang R kurang R faktorial. Nah ini harus ada kesepakatan ini ya, ingat ya. Kita punya 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Nah ini harus ingat ini. Ini apa nih? Nggak pas. Nah ini 0 faktorial. Jadi ini 0 faktorial 1. Ya, ini tidak ngaruh ya. Jadi tinggal di bawah ini R faktorial. Di N faktorial, R faktorial, N kurang R faktorial, N kurang R faktorial, ya turunnya ke bawah ya. Jadi ini hubungan antara CNR dengan PNR atau menentukan cara menentukan CNR. Dan dari teorema ini muncul akibat. Jadi dalam matematik itu ada teorema, ada akibat. Di akibat ini suatu pernyataan yang muncul dari sebuah teorema ya. Karena kita punya bentuk yang seperti ini, muncullah akibat bahwa CNR itu sama dengan C kombinasi N kurang R. Ya kan, iya kan? Kombinasinya N faktorial, kemudian N kurang R faktorial, kemudian N dikurang N kurang R. N kurang N kan 0 ya. Kemudian N dikurang R kan jadinya ini. Coba terusin ya. Kalau diomongin saja nggak bisa ya. Ini kan sama dengan apa ini? Yang ini sama dengan N faktorial
per, kita pakai rumus yang ini. Ini R faktorial. Ini kita punya di sini. N dikurang R faktorial ya. Kemudian ada lagi N dikurang N dikurang R. Nah, ini kurungnya ini faktorial. Ini kan sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali N kurang N. Ini apanya? Bentar. N dikurang R. N dikurang N 0 ya. Kemudian minus plus ya. R faktorial. Ini kan dibuka ya. Ini kan sama dengan ini aljabar biasanya. N dikurang N habis. Kemudian ini kurang dikali kurang R. Positif dia ya. Ini kan sama ya. Jadi CNR pada akhirnya ini sama dengan yang ini. Jadi boleh CNR ini sama dengan yang persamaan yang ini. Ternyata CNR itu sama dengan CN kurang R. Contoh kasus kombinasi, permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kombinasi. Ada berapa banyak cara kita bisa menyeleksi sebuah panitia yang terdiri dari 3 orang. Jadi panitianya terdiri 3 orang di antara 10 orang yang berbeda. Ini kalau panitia kan kita nggak perlu urutan ya. Solusi, karena sebuah panitia merupakan kelompok orang yang tak terurut, jawabannya adalah kombinasi 10-3. Jadi kita akan mengurutkan 3 dari 10. Di 10 faktorial per 3 faktorial, 10 kurang 3 faktorial. Ini kan 7 faktorial ya. Nah, ini kalau kita urutkan ini 10 kali 9 kali 8, 7 faktorial. Ini habis di bawah ini. Ini 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 120 ya. 120 kali dia. Nah, ini soal kombinasi ya. Banyak lagi contoh soal yang lain ya. Silakan saudara lihat di buku karangan Ibu Dewi Lena Fitri dan kawan-kawan ya. Kemudian yang buku bahasa Inggris sudah saya share juga kemarin ya. Nah, ini kita lanjut. Ini latihan mandiri. Ini saya ambil di buku Ibu Dewi Diana ya. Ini saya copy aja ya, latihan mandiri. Saya belum membuatkan kotak tugas di saudara ya, di e-learning. Ini saudara selesaikan, sewaktu-waktu saya akan tagih tugas ini ya. Sewaktu-waktu entah bagaimana caranya, apakah saudara kirim japri ke saya atau yang jelas bukan di grup ya. Kalau di grup ya bisa dilihat sama yang lain. Atau nanti saya buatkan tempat tugasnya. Yang penting saya tulis dulu. Ini prodi matematika akan menghadiahkan sebuah komputer kepada seorang mahasiswa. Ini sama dengan yang contoh soal tadi ya. Atau seorang staf pengajar. Ada berapa cara memberi hadiah jika terdapat 500 mahasiswa dan 50 staf pengajar. Seorang mahasiswa mata kuliah matematika split memilih 1 tugas proyek dari 3 buah daftar. Oh, ini udah kita jawab tadi ya. Oh, ini yang saya ambil tadi ya. Kemudian yang ketiga, kursi-kursi di ruang aula akan diberi nomor dengan sebuah huruf diikuti dengan bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 50.
Misalnya A15, B35, dan B36, dan seterusnya. Berapa jumlah maksimum kursi yang dapat dinomori? Jadi tidak lebih dari 50 ya. Berarti maksimal 50. Dia akan ada nanti, dia ada berapa kursi bilangan bulat yang tidak lebih dari 50, misalnya. Kursi akan diberi aula sebuah huruf. Nah, jadi huruf ada 26 ya. Kemudian angka ada 50. Jika sebuah 10 pertanyaan yang masing-masingnya bisa dijawab benar atau salah, B atau S, berapakah kemungkinan jawaban yang dapat dibuat? Silakan suruh baca selanjutnya ya. Semuanya kerjakan, Bo. Ya, semuanya. Semuanya ya. Latihan kan diberi waktu seminggu ya. Sebelumnya kan saya belum ngasih tugas kan. Jadi tugas kadang-kadang setiap pertemuan. Ini masih ada lanjutannya ya. Coba lihat. Ini kan udah ada satu nih, ini mirip. Ini sudah diselesaikan tadi ya. Kemudian ini ada lanjutannya ini. Mana ya lanjutannya? Wah, ada 15. Silakan ya. Berapa saudara sanggup mengerjakan? Kalau bisa diselesaikan semuanya, ya nilainya perfect. Pakai ganjil genap aja, Bu. Pakai ganjil genap? Ya boleh. Ganjil genap ya, saudara mau ganjil atau genap terserah ya. Cuma soal-soal seperti ini yang nanti akan diujikan ya, di ujian ya. Ya boleh, kalau kebanyakan boleh saudara pilih yang genap atau yang ganjil. Terserah ya. Kemudian kita masuk, ada lagi pertanyaan lain sebelum kita lanjutkan materi kita, masih ada materi kita ya. Tulis aja dulu ya. Bagaimana caranya nanti saya kasih tahu, cara mengumpulnya nanti saya kasih tahu ya. Nah, ini ada istilah permutasi dan kombinasi multi himpunan. Jadi multi banyak himpunan. Ini saya copy saja dari buku Ibu Dewi Yuliana ya. Ada teori masa 1. Ini buktinya tidak saya tampilkan di sini ya. Kalau tertarik melihat buktinya seperti apa, silakan lihat di buku Ibu Dewi Yuliana ya. Misalkan S multi himpunan dengan K jenis objek yang berbeda. Jika masing-masing jenis objek memiliki bilangan pengulangan N1, N2 sampai dengan NK dengan N sama dengan penjumlahan semuanya ya, N1 tambah N2 sampai NK, maka banyaknya permutasi di S adalah, ini dia, P N, nah ini titik 2 ini, P N titik 2, N1, N2, dan seterusnya NK. Itu sama dengan N faktorial per N kurang N1 faktorial, N2 faktorial, sampai NK faktorial. Kemudian, terima 2. Misalkan S adalah multi himpunan dengan K jenis objek berbeda. Masing-masing bilangan pengulangannya tak hingga. Ini tak hingga ya. Banyaknya kombinasi R di S. Kombinasi K kurang 1 tambah R, R. Kemudian yang bentuk yang ketiga, misalkan S adalah multi himpunan dengan K jenis objek yang berbeda, masing-masing bilangan pengulangannya tak hingga. Jadi pengulangannya tak hingga ya, ini sudah melibatkan tak hingga ya. Ya bilangan diskrit bisa jadi dia tak hingga. Tapi diskrit itu, ingat lagi ya, diskrit itu dia bisa dihitung tapi bisa jadi tak hingga. Ini kan ada, saudara pernah mendengar bilangan tak terhitung dan terhitung, tak hingga dan tak terhingga. Kalau diskrit itu dia terhitung dan tak hingga, dia bisa dihitung. Banyaknya kombinasi R di S jika masing-masing harus diambil minimal 1. Nah, ini ada kata-kata harus diambil minimal 1. Adalah kombinasi R kurang 1, K kurang 1.
Ini sebetulnya cara mencarinya rumusnya sama saja dengan kombinasi biasa ya, cuma bedanya dalam tanda kurung ini kombinasi R kurang 1 K kurang 1. Pakailah rumus yang sebelumnya tadi ya diberikannya. Sama juga dengan ini. Ini yang permutasi multi himpunan, yang dua ini adalah kombinasi multi himpunan. Ini contoh kasusnya. Contoh soal permutasi dan kombinasi multi himpunan. Permutasi huruf-huruf dalam kata. Nah, ini katanya apa nih? Mississippi. Merupakan permutasi multi himpunan adalah, ini ada berapa hurufnya ini? 11 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ya. Di solusinya permutasi huruf-huruf dalam kata Mississippi merupakan permutasi multi himpunan. Banyaknya permutasi, ini ada berapa huruf di sini? M 1 ya. I berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, M 1 faktorial. I ada 4 faktorial. S ada berapa? 1, 2, 3, 4. Juga 4 faktorial. P berapa? Ada 2 ya. 2 faktorial. Jadi banyaknya permutasi adalah 11 faktorial per 1 faktorial, 4 faktorial, kali 4 faktorial, kali 2 faktorial. Contoh berikutnya, banyaknya cara memilih 3 dari 7 hari yang disediakan. Pengulangan dibolehkan, jadi dibolehkan pengulangannya. Adalah, di solusinya, kombinasi 7 tambah 3 kurang 1, 3. Ini pakai yang, apa nih, yang terima 2 atau 3 tadi ya. Ini 7, ini jumlah hari ya. 3 hari, 3 kurang 1. Pakai yang rumus yang tadi, di kombinasi 93, 84. Selanjutnya, jika 3 dadu digulirkan, banyaknya jumlah mata dadu berbeda yang mungkin adalah kombinasi, ini mirip dengan soal ini ya. Pakai rumus yang mana tadi nih? Kombinasi 6. Mata dadu kan ada 6 ya. 3 digulirkan, jadi kombinasi 6 tambah 3 kurang 1, 3. Dikombinasi 8, 3. Sama dengan 56. Berikutnya, sebuah toko roti menjual jenis roti. Bila kita membeli 12 buah roti dengan setiap jenisnya minimal 1 buah, kemungkinannya adalah, jadi ada 12 roti, jenis roti. Kita, apa nih, sebuah toko roti menjual jenis roti. Bila kita membeli 12 buah roti dengan setiap jenisnya minimal 1 buah, kemungkinannya adalah 12 kurang 1. Nah, ini terima yang kedua, ketiga tadi. 12 kurang 1, yang 5 itu ya terima yang terakhir ya. Kombinasi 12 kurang 1, 8 kurang 1. Kombinasi 11, 7, 3, 30. Ini suruh baca-baca lagi, suruh ulang-ulang lagi ini. Ini cukup banyak juga saudara menghafal rumusnya ya. Jadi beda kasus, beda rumus yang digunakan. Nah, ini latihan mandiri. Gimana nih? Mau dikumpul lagi? Ini ada 5. Tadi ada berapa? 15 ya. Tambah 5. Nah, ini boleh lah ya. Nggak usah dikumpul. Cuma ini harus saudara kerjakan karena saya suatu waktu ini bisa saya tanya mana gitu ya. Jadi kalau ada teori itu ada juga soal ya, dan ada soal yang harus dikerjakan. Tadi sudah diberikan materi, diberikan contoh soal yang sudah ada penyelesaiannya. Ini latihan buat saudara. Ini 12 lembar karton akan diwarnai sehingga 3 diantaranya berwarna hijau. Sebentar ya. 12 berwarna merah, 2 berwarna kuning, dan sisanya berwarna biru. Berapa jumlah cara pengecatan? Yang kedua, berapa banyak cara membagikan 8 buah buku berbeda kepada 3 orang mahasiswa bila Billy mendapat 4 buah buku dan Andi serta Tony masing-masing memperoleh 2 buah buku.
multifungsi tadi ya. Ini kan tidak diberikan di sini apakah permutasi atau kombinasi. Pokoknya saudara harus bedakan saja. Kalau permutasi urutan diperlukan, kalau kombinasi tidak diperlukan ya, tidak diperhatikan. Pada persamaan yang ketiga, pada persamaan ini XI adalah bilangan bulat yang lebih besar atau sama 0. Berapa jumlah kemungkinan ya. Solusinya. Keempat, 2 buah apel dan 5 buah jeruk dibagikan kepada 5 orang anak. Tiap anak boleh mendapat lebih dari 1 buah apel atau jeruk, atau tidak sama sekali. Berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Andaikan terdapat kumpulan bola yang warna merah, biru, dan hijau. Jumlah bola masing-masing warna paling sedikit jumlahnya 8 buah. Berapa banyak cara milih 8 buah bola tanpa ada batasan warna? Berapa banyak cara milih 8 bola jika paling sedikit 1 bola dari masing-masing terwakili? Ini banyak sekali contoh soal yang bisa dibuat ya. Semakin banyak saudara latihan, itu akan bisa sudah menentukan saya stop nih ya. Kalau tidak ada perkuliahan, saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.